Secara bahasa, istisab berasal dari kata istashaba yang bermakna menemani atau menyertai. Secara istilah, istisab adalah suatu cara penetapan hukum syara atas sesuatu yang didasarkan pada keadaan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dilihat dari sifat istisab, keadaan hukum tentang sesuatu tidak lepas dari dua keadaan, yaitu keadaan tidak ada hukum atau nafi dan keadaan ada hukum atau isbat. Pendapat ulama tentang kehujahan istisab sebagai sumber hukum Islam terbagi menjadi dua pendapat, yaitu yang pertama menjadikan istisab sebagai pegangan dalam menentukan hukum sesuatu yang belum diputuskan hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Zahiriyah, sebagian kecil ulama Hanafiyah, dan ulama Syiah. Yang kedua, menolak istisab sebagai pegangan dalam penetapan hukum Islam atau hujah. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama Hanafiyah. Pembagian istisab di antaranya istisab baro'ah al-asliyah, istisab asifah, istisab al-hukum, dan istisab syara atau akal. Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan istisab, antara lain yang pertama, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa istisab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada atau isbat, maupun menetapkan sesuatu yang belum ada atau nafi. Yang kedua, ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi seperti Abu Zaid dan Abu Yusuf berpendapat istisab merupakan hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada atau isbat, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada atau nafi. Dan yang ketiga, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abu Husain al-Basri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat istisab bukan merupakan hujah sama sekali. Secara bahasa, syar'uman qoblana terdiri dari kata syar'u, man, dan qoblana. Syar'u berarti jalan, mengalir, atau tempat dilintasi orang minum untuk menghilangkan rasa haus. Juga diartikan jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun. Man berarti orang atau umat. Qoblana berarti sebelum kita. Jadi secara istilah syar'uman qoblana adalah syariat umat sebelum kita atau umat Nabi Muhammad SAW. Syariat para rasul sebelum Muhammad SAW, dan syariat Islam disebut syariat samawiyah sebab pada dasarnya syariat yang diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa sumbernya sama, yakni Allah. Menurut Abu Zahroh, kedudukan syar'uman qoblana setidaknya ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, syariat orang sebelum kita harus diceritakan dengan bersandarkan pada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam. Yang kedua, apabila syariat umat sebelum kita telah dinasakh, maka tidak boleh diamalkan. Artinya, syariat itu memang khusus untuk mereka. Dan yang ketiga, disyariatkannya suatu hukum berlaku untuk umat sebelum kita dan untuk kita apabila didasari oleh nas Islam dan bukan cerita orang-orang terdahulu. Seperti kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa adalah syariat umat sebelum kita yang ditegaskan kembali dalam Al-Quran. Secara garis besar, pembagian dan hukum syar'uman qoblana dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, syariat yang ditetapkan kepada umat terdahulu dan juga Nabi Muhammad SAW, baik penetapannya melalui kegiatan melaksanakan seperti puasa maupun melalui kisah seperti qiyas.
Karenanya umat Islam harus mengikuti dan mengamalkan. Dan yang kedua, syariat yang ditetapkan kepada umat terdahulu dan tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya, syariat Nabi Musa alaihissalam tentang dosa orang jahat tidak akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri, dan pakaian terkena najis hanya dapat disucikan dengan memotong bagian yang terkena najis. Karenanya para ulama sepakat agar ditinggalkan karena syariat tersebut telah dihapus.